Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semuanya. Selamat siang para peserta Prospektus edisi yang ke-27. Perkenalkan, saya Karis Kandani dari Prospek Institute yang akan menjadi Master of Ceremony pada hari ini. Sebelumnya, saya ucapkan selamat bergabung dalam Prospektus edisi yang ke-27 dengan tema Ketika Pertanian Lebih dari Sekedar Pangan, Kolaborasi Lintas Bidang dalam Manajemen Pengolahan Limbah Pertanian Nanas di Program TJSL CSR Kampung Nanasku yang diadakan pada hari ini, Rabu 6 September 2023 dari pukul 13.00 hingga pukul 15.15. Sebelum Prospektus edisi yang ke-27 ini saya mulai, izinkan saya memberikan sedikit informasi kepada Bapak dan Ibu semuanya terkait dengan Prospektus. Prospektus sendiri merupakan sebuah agenda webinar yang diselenggarakan oleh Prospek Institute sebagai wadah diskusi mengenai pengolahan lingkungan berkelanjutan serta program pemberdayaan masyarakat. Prospek sendiri merupakan singkatan dari Proper and Sustainability Partnership Center yang merupakan bagian dari PT Arjuna Wijaya Karya, yang merupakan sebuah konsultan proper dan program-program keberlanjutan yang berorientasi pada konsep lingkungan serta pemberdayaan masyarakat yang sustainable. Baik, sebelum kita mulai prospektus kali ini, marilah kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Sebelum kita mulai prospektus edisi kali ini, saya mohon izin untuk mendokumentasikan prospektus pada hari ini, Bapak Ibu. Dipersilakan, Mbak, Mas. Wes. Baik, apakah sudah siap semuanya Bapak Ibu? Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ada beberapa perubahan ya. Lagi, sekali lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Secara teknis itu kan submitnya lewat simpel. Oke. Jadi baik, terima kasih Bapak dan Ibu peserta isi prospek yang sudah formulir itu bersedia di untuk simpel mengabadikan dan ini acara pada hari mungkin ini. akan butuh ketelitian yang cukup tinggi ya. Sebelum kita mulai memasuki agenda selanjutnya, mari kita simak terlebih dahulu sambutan dari General Manager kita, yakni Mbak Karinan Dini Zahra Ineza. Mungkin Mbak Ines sudah ada di room chat ini, maaf, di room Zoom ini? Ada, halo, selamat. Selamat siang Mbak Ines. Mohon maaf Mbak Ines masih di mute untuk mute-nya. Oke, sudah suaraku sudah masuk dengan baik, sudah bisa terdengar? Bisa Mbak Ines, terima kasih. Mungkin dari Mbak Ines ada yang memberikan sambutan untuk agenda pagi hari ini. Dipersilakan Mbak Ines. Baik, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mohon maaf karena ini kebetulan saya sedang di lapangan, jadi semoga semoga acara pada hari ini bisa berlangsung dengan lancar. Jadi saya ingin sampaikan terima kasih untuk Pak Agung dan Ibu Roshida yang pada siang hari ini berkenan bergabung pada diskusi kita terkait dengan konsep keberlanjutan pemberdayaan masyarakat melalui pertanian nanas. Jadi topik diskusi kita pada siang hari ini merupakan bagian dari diseminasi best practice dari PT Pupuk Kujang Cikampek. Rekan-rekan sekalian, tahukah bahwa PT Pupuk Kujang berhasil mendapatkan berbagai capaian penghargaan melalui program Kampung Nanasku?
Jadi program ini memberikan pemberdayaan pada masyarakat peningkatan kapasitas produksi olahan nanas yang memiliki nilai jual tambah, pemanfaatan limbah pertanian nanas berupa daun nanas sebagai kain serat alami, lalu ada juga limbah kulit nanas yang dimanfaatkan untuk silase pakan bagi peternak, dan limbah nanas busuk menjadi pupuk organik cair atau POC. Nah, all-rounded effort seperti ini tentu menjadi materi ilmu pengetahuan menarik yang akan kita dapatkan pada hari ini. Maka senang rasanya hari ini telah hadir Bapak Agung Gustiawan selaku Vice President Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Pupuk Kujang yang akan menyampaikan komitmen perusahaan dalam manajemen pertanian nanas dari penanaman hingga pengelolaan limbah. Selamat siang Pak Agung. Apakah Pak Agung sudah bergabung pada hari ini? Selamat siang, Mbak Ines. Apa kabar Bapak? Kabar baik. Alhamdulillah. Izin Pak Agung, hari ini sudah ada banyak teman-teman yang berkumpul akan belajar best practice pertanian nanas oleh PT Pupuk Kujang. Gitu ya Pak? Iya, Mbak Ines. Baik, terima kasih Pak. Begitu pula sudah hadir ada Ibu Rosida, Sarjana Pertanian Master of Science, selaku dosen program studi agroteknologi Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro. Hari ini Bu Rosida akan kita mintai pendapat dan masukan terkait apa yang bisa kita tingkatkan dari upaya pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pertanian kelompok yang selama ini dilaksanakan di Indonesia, terutama dilihat dari kacamata akademis. Jadi izin kami akan banyak berdiskusi dengan Bu Rosida hari ini. Apakah Ibu Rosida sudah bergabung dengan kami? Ya, Mbak Ines sudah bergabung. Ya, terima kasih. Selamat siang, Bu Rosida. Baik, mungkin itu sambutan dari saya mewakili teman-teman dari Prospek Institute. Terima kasih atas waktunya Bapak dan Ibu sekalian, Bapak Ibu narasumber. Semoga forum kita pada siang hari ini menjadi ajang berbagi ilmu dan berbagi manfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ines atas sambutan yang telah diberikan yang menjadi awal semangat bagi kita untuk menyimak prospektus kali ini Mbak ya. Terima kasih banyak. Baik, langsung saja untuk acara prospektus yang ke-27 ini yang dimana akan dipandu atau dimoderatori oleh Kak Anissa Risanti Suhita dari Training Certification and Publishing Officer. Apakah Kak Suhita sudah hadir dalam Zoom meeting ini? Sudah, Kak Faris. Baik Kak, sebelumnya saya akan membacakan profil dari Kak Anissa terlebih dahulu ya. Kak Anissa Risanti Suhita atau yang akrab dipanggil Kak Suhita ini merupakan lulusan pasca sarjana hubungan internasional dari Universitas Gadjah Mada. Kak Suhita saat ini merupakan officer di Training Certification and Publishing Prospect Institute dan mendalami intellectual property atau IP management dan juga aktif menjadi reviewer di jurnal pemberdayaan masyarakat by Prospect Institute. Baik, kepada Mbak Suhita dipersilakan. Oke, selamat siang untuk para narasumber yang sudah hadir. Di sini ada Pak Agung. Selamat siang, Pak Agung. Selamat siang, Mbak Anissa. Ya, selamat siang, sehat, Pak? Alhamdulillah Sehat. sehat. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat. Alhamdulillah kita semua sehat di sini. Di sini juga ada Ibu Rosida dari Universitas Diponegoro. Selamat siang, Bu Rosida. Oh, masih di-mute ini, Mbak. Tolong bisa di-unmute dulu. Ya. Oke, selamat siang semuanya, Mbak Suhita dan para peserta yang sudah bergabung. Selamat siang juga Pak Agung. Selamat siang, Bu Rosida. Ya. Jadi hari ini nanti kita mau belajar banyak dari Pak Agung maupun Bu Rosida. Pak Agung sendiri merupakan Vice President Tanggung Jawab Sosial Lingkungan dari Pupuk Kujang Cikampek. Sedangkan Bu Rosida merupakan dosen program studi agroteknologi Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro. Untuk pembicara pertama adalah Pak Agung. Sebelum kita memulai materi di siang hari ini, izinkan saya untuk membacakan profil singkat dari Pak Agung. Pak Agung Gustiawan lahir di Banjaran tanggal 21 Agustus 1987. Pak Agung menempuh pendidikan formal di Universitas Lawang Buana Bandung, sarjana ekonomi dan lulus di tahun 2012.
Di tahun 2020, Pak Agung kembali melanjutkan studi S2 di Universitas Layang Buana Bandung, mengambil program Magister Manajemen. Pak Agung telah meniti karir di PT Pupuk Kujang Cikampek sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Pak Agung juga aktif untuk melakukan pelatihan, ikut serta dalam pelatihan seperti sharing session and transformational leadership di tahun 2019. Ada juga sosialisasi safety golden rules di tahun 2018, melakukan pelatihan firefighting di tahun 2015, dan juga masih ada pelatihan yang lainnya juga. Langsung saja untuk waktu dan layar dipersilahkan untuk Pak Agung bisa share screen. Sudah saya jadikan co-host untuk Mbak Ella Puji. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas antusiasnya kepada para peserta, sungguh luar biasa yang pada siang ini bisa hadir. Semoga apa yang keikutsertaan dalam kegiatan hari ini menjadi sebuah thalabul ilmu dan menjadi amal soleh yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih juga kepada Prospek Academy yang telah memfasilitasi kegiatan siang ini. Kerjasama dengan Prospek itu ini udah ke beberapa kali ya, Mbak Nisa. Gitu. Sebelumnya juga saya tahun-tahun kemarin juga ada juga diseminasi mengenai Komdep atau Pupuk Kujang ini. Kemudian juga kami ucapkan salam silaturahmi untuk Ibu Rosida ya. Ibu, kita bertemu dalam satu event ini. Selamat salam silaturahmi Bu Rosida dari kami dari Ya. PT Pupuk Kujang. Sami-sami Pak Agung. Kerjasama dengan Undip juga kita sudah lama juga ya Bu Rosida. Bukan hanya Ya. dalam Komdep juga dalam bidang lainnya gitu. Kalau bisa share screen ya, share screen, oke. Dalam kesempatan siang ini saya akan menyampaikan program pemberdayaan masyarakat yang merupakan program CSR-nya Pupuk Kujang yang telah dilakukan di Kabupaten Subang, yang mana Subang ini adalah wilayah penghasil komoditi nanas terbesar di Provinsi Jawa Barat, gitu. Dan sebagaimana yang kita ketahui, nanas ini menjadi sebuah komoditi kebanggaan masyarakat Jawa Barat yang ada di Subang ini, begitu. Nah, sedikit pengenalan perusahaan PT Pupuk Kujang. PT Pupuk Kujang ini merupakan perusahaan badan usaha milik negara yang berada di Jawa Barat. Tentunya dengan adanya pabrik pupuk yang sangat fundamental ini menjadi kebanggaan masyarakat Jawa Barat. Nah, ini lokasinya di Cikampek, Kabupaten Karawang, berdiri sejak tahun 1975. Pupuk Kujang ini memiliki dua pabrik utama. Produknya yaitu diantaranya ada urea ya, dengan kapasitas produksi per tahun itu sebesar 1.140.000 ton. Kemudian juga ada produk NPK Kujang. Jadi kalau NPK ini produknya bisa customized by order gitu. Jadi teman-teman bisa pesan pupuk sesuai keinginan. Kemudian juga ada pabrik organik. Nah, pabrik organik ini dibangun untuk memenuhi kebutuhan yang tertera di permentan, gitu. Kemudian juga ada CO2 cair dengan kapasitas produksi 50.000 ton per tahun.
Kemudian juga ada amoniak. Amoniak ini merupakan bahan baku penyedap rasa. Jadi kita semua juga udah pernah merasakan amoniak ya. Nah, Kujang ini memiliki kapasitas produksi ya sebesar 660.000 ton per tahun. Capaian yang diraih oleh PT Pupuk Kujang sudah banyak sekali. Yang pertama di bidang GCG, kami sudah meraih dengan skor 91,47 dengan predikat sangat baik. Kemudian juga ada kriteria penilaian kinerja unggul dengan skor 619. Ini merupakan kriteria emerging industry leader. Kemudian capaian KPI-nya dengan skor 103,98 dengan predikat sukses. Ada juga raihan untuk bidang CSR, diantaranya ada top CSR, kemudian juga ada industri hijau, Kemenperin, kemudian juga ada dari Asia Responsible Enterprise, kemudian juga Pupuk Kujang juga meraih TJSL CSR Award, kemudian juga ada Indonesia Green Award dari Latopi School of CSR. Next. Nah, ini adalah program-program yang sudah dilakukan oleh PT Pupuk Kujang. Di antaranya di ring 1 perusahaan Kabupaten Karawang ada pengelolaan bank sampah. Programnya banyak, di antaranya ada tabungan emas, kemudian juga bayar pajak dengan sampah, kemudian juga kredit alat rumah tangga berbasis sampah, kemudian juga beasiswa pendidikan itu bayarnya dengan sampah. Kemudian juga ada program Sakur Mika Alam. Ini juga juga atau Kujang Wanita Tangguh, pemberdayaan kaum perempuan di bidang konveksi dan juga kerajinan tangan. Kemudian juga ada kelompok pemberdayaan masyarakat Dauh Okra. Nah, ini budidaya okra dan membuat produk turunannya. Ada juga program Kurpa, yang mana Kurpa ini merupakan replikasi dari program Kampung Nanasku. Kegiatannya ini adalah urban farming dan juga pengelolaan dari hutan kayu putih. Tentunya produk-produknya juga dari minyak kayu putih. Ada juga Kampung Nanasku. Ini diinisiasi dari tahun 2018. Budidaya nanas dan juga pengolahan produk dan limbah. Ada juga Kampung Batik Pasundan. Pemberdayaan perempuan di bidang batik aksara Sunda. Nah, ini lokasinya di Kabupaten Bandung. Ada juga Kuatan Sadesa atau secara akronim Kujang Merawat Hutan Sejahterakan Desa. Mulai dari budidaya kopi, madu, rempah-rempah, dan juga konservasi tanaman langka. Ada juga salah satu programnya di Pangalengan namanya Pintara, Program Inisiasi Petani Sejahtera. Nah, kita akan mendalami salah satu program dari CSR Pupuk Kujang, yaitu program Kampung Nanasku, dengan tagline ketika pertanian lebih dari sekedar pangan. Berlokasi di Desa Sarireja, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 1.140 orang. Di sana sudah tercipta kelompok tani ya, kemudian juga badan usaha berupa koperasi, juga kelompok peternak kambing. Adapun lokal hero di sana adalah Bapak Efrijal Ali dan sudah memiliki sertifikasi pelaksana kewirausahaan oleh BNSP.
Nah, ini merupakan sebuah latar belakang kenapa Pupuk Kujang melakukan sebuah kegiatan CSR, pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Pertama, kita itu melihat dari permasalahan. Nah, permasalahannya apa saja? Yang pertama, produktivitas dan kualitas nanas tidak maksimal atau bobot buah hanya 2 kg per buah dengan tingkat kemanisan itu di bawah 10 Brix. Kemudian adanya 3 hektar lahan kritis tidak produktif. Hanya menjual nanas segar, maraknya penjualan dengan sistem ijon, peternak 100% bergantung pada pakan rumput. Sehingga pada musim kemarau itu peternak ini memiliki kesulitan pakan ya karena rumputnya kering. Kemudian juga kita juga melihat beberapa potensi, diantaranya lokasi program sangat cocok untuk budidaya nanas karena tingkat ketinggian itu 500 meter di atas permukaan laut dengan suhu 28 derajat Celcius. Budidaya nanas sejak tahun 1999, terbentuk kelompok tani sejak 2013, dan juga Subang penghasil nanas terbesar ke-1 di Provinsi Jawa Barat, dan secara nasional Subang ini penghasil komoditi nanas ketiga. Nah, tujuannya apa? Yang pertama, meningkatkan produktivitas dan kualitas, mendorong terciptanya zero waste agriculture, mendorong terciptanya produk olahan nanas, mengurangi ketergantungan sistem jual ijon, mengoptimalkan lahan kritis, dan juga mendorong kolaborasi antar program TJSL. Berikut roadmap program yang sudah dilakukan oleh PT Pupuk Kujang di kelompok masyarakat Desa Sarireja, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Kita sambil membayangkan di wilayah kita apa yang bisa dikolaborasikan dengan Pupuk Kujang. Nah, kita akan lihat salah satu contoh kegiatan pada masyarakat yang sudah dilakukan oleh kami. Dimulai tahun 2019 itu ada kegiatan optimalisasi budidaya. Kita melakukan riset dan kajian terhadap tanaman nanas dan juga kondisi tanah di sana. Kemudian juga kita melakukan budidaya nanas dan juga pemupukan. Kemudian juga kita melakukan pelatihan dan bantuan sarana prasarana terhadap produk-produk turunan nanas. Nah, kemudian melangkah di tahun berikutnya, di tahun 2020, pengolahan produk turunan dan kemandirian pemasaran. Nah, baru kita itu mendorong untuk pembentukan koperasi atau badan usaha berupa koperasi. Nah, kemudian juga yang berikutnya, tahun 2020 diversifikasi produk turunan. Pada tahun 2021, Pupuk Kujang mengembangkan pemasaran digital dan juga membantu pemasaran secara nasional. Kemudian juga pengembangan pengemasan, pembuatan pupuk organik cair. Di tahun 2022, kemudian kita mencoba memikirkan untuk bagaimana cara mengolah limbah. Yang pertama, pengolahan limbah daun menjadi kain. Itu daun nanas ini ada seratnya, kita olah, kemudian dari benang itu ditenun menjadi kain. Dan ini teman-teman semua juga bisa lihat bersama ke lokasi ya. Itu pembuat bagaimana dari serat daun prosesnya menjadi kain, itu diolah dengan proses alat ATBM atau alat tenun bukan mesin. Kemudian juga pengolahan limbah kulit menjadi silase. Nah, ini juga maksudnya limbah kulit menjadi pakan ya, pakan ternak. Kemudian juga di tahun 2022 ini kita melakukan replikasi program di wilayah Ring 1 perusahaan. Tahun 2023, tahun ini kita membuat sebuah pusat edukasi nanas. Jadi teman-teman bisa bawa
timnya ya, teman-teman yang lain untuk kunjungan ke Kampung Nanasku ini yang merupakan program Komdepnya PT Pupuk Kujang. Nah, di sana kita bisa ngapain aja gitu ya, pengembangan sentra edukasi nanas terdigitalisasi. Kemudian juga ada pengembangan peternakan komunal gitu. Jadi di sana kita bisa belajar budidaya nanas, kemudian juga pengembangannya itu seperti apa. Kita juga akan mengenal stakeholder dari bisnis nanas. Nah, ini yang menarik ya. Next. Nah, ini adalah merupakan bagan dari manajemen pengolahan limbah multibidang pada program Kampung Nanasku ya. Dari mulai budidaya tadi, riset, pemupukan juga pengembangan, kemudian juga di situ ada limbahnya diolah, pengolahannya itu ada pemanfaatan pupuk organik cair, kemudian juga limbah nanas itu menjadi aksesoris dari serat alam, kemudian juga dari produk pertanian ya tadi sampai ke limbahnya itu ada pasarnya. Nah, wadahnya itu berupa badan usaha koperasi yang kawan pasarnya ini mulai dari pasar tradisional, supermarket, kemudian juga korporasi sampai ke kerjasama dengan pemerintah. Kemudian juga secara di bidang peternakan, limbah dari nanas ini dimanfaatkan sebagai solusi pakan ternak, di mana pakan ternak ini awal mulanya mengandalkan rumput. Nah, dan pada musim kemarau ini pakan ini sangat sulit karena rumputnya kering ya, gitu. Dan limbah nanas ini menjadi solusi kelangkaan dari pakan ternak kambing gitu. Next. Nah, nanti kita lihat bagaimana Kujang ini melakukan intervensi terhadap pengolahan limbah. Yang pertama, kita akan melihat bagaimana kita itu tadi gitu kan dengan tagline pertanian bukan hanya sekedar pangan. Nah, ada juga ini di bidang peternakan ya. Mulai kita itu mengolah pakan dari silase limbah nanas. Nah, kita mengapa mengolah silase untuk pakan ternak? Latar belakangnya adalah karena adanya peternak yang memanfaatkan 100% pakan rumput dan adanya limbah kulit nanas dari 70 hektar lahan yang tidak termanfaatkan. Nah, intervensi programnya yang pertama kita itu tentunya dengan program Pentahelix, yang mana program Pentahelix ini adalah melibatkan akademisi di dalamnya. Nah, Pupuk Kujang bekerja sama dengan Universitas Pajajaran melakukan pelatihan dan pembinaan pembuatan silase. Kemudian juga masih bersama Unpad, itu pembangunan rumah produksi silase. Kemudian juga bantuan mesin pencacah dan sarana prasarana silase pakan ternak. Nah, peternakan di sini adalah jenisnya kambing. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah memanfaatkan kulit pakan terfermentasi dan mampu. Nah, ini adalah kelebihan-kelebihan silase pakan ternak dari olahan limbah. Kelebihannya yang pertama, limbah kulit nanas adalah sumber energi potensial. Kulit nanas memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi, yaitu mencapai 71,6% bahan ekstrak tanpa unsur N dan 9,35% serat kasar. Kemudian dijadikan probiotik heriaki powder dengan
itu untuk mempercepat proses fermentasi. Proses fermentasi umumnya 21 hari. Nah, ini bisa 1 minggu sampai dengan 10 hari. Mengawetkan silase hingga 12 tahun. Ini bisa merupakan cadangan hingga 12 tahun dan meningkatkan untuk nutrisi domba ya, nutrisi domba. Kemudian juga pemanfaatan silase kulit nanas pertama ini di Subang gitu. Nah, sebelumnya kulit nanas ini dibuang saja gitu, tidak ada manfaatnya. Nah, dengan adanya program Kampung Nanasku yang diinisiasi oleh PT Pupuk Ujang, limbah kulit nanas bisa termanfaatkan menjadi silase, dan itu juga jadi hasil pertanian itu kan kerjasama dengan PT GGP ya di Lampung. PT atau PT Great Giant Pineapple. Nah, ini kan kita tuh produk ke PT GGP ini itu merupakan buah segar dengan tanpa kulit nanas. Nah, tentunya kulit nanas ini menjadi permasalahan. Begitu. Jadi kulit nanas ini begitu banyaknya di sana sehingga kita memanfaatkan untuk silase pakan ternak. Nah, tadi di bidang peternakan ya, sekarang itu kita akan sampaikan bahwa limbah nanas itu juga bisa digunakan di bidang tekstil ya, tentunya tekstil dari serat alam. Nah, mengapa demikian? Karena di sana adanya limbah daun nanas tidak termanfaatkan dari 70 hektar kebun nanas. 70 hektar kita bayangkan sebanyak apa gitu limbah daunnya. Nah, tujuannya untuk apa? Memanfaatkan limbah daun nanas menjadi produk yang bernilai ekonomi sehingga menjadi tambahan pendapatan. Nah, intervensi programnya berupa apa? Yang pertama, pelatihan dan pembinaan pengolahan limbah daun nanas menjadi serat, benang, dan kain. Pembangunan rumah produksi kain serat nanas, kemudian juga bantuan mesin, dekortikator, pemintal benang, dan ATBM atau alat tenun bukan mesin. Nah, ini semua kita juga bekerja sama dengan Balai Besar Tekstil Bandung di bawah Kementerian Perindustrian. Nah, produk akhirnya yang pertama batik kain serat nanas dengan pewarna alam. Itu juga ada ikat Sunda ya. Ikat Sunda dengan ciri khas ikat Sunda Subang karena juga coraknya corak nanas. Kemudian juga aksesoris, tas, dan gantungan kunci. Nah, kelebihannya kain serat alam karena ini terbuat dari kain serat alam maka ramah lingkungan. Kemudian juga mengangkat produk batik budaya lokal. Kemudian juga kolaborasi kelompok, lintas kelompok, dan produk CSR lainnya. Nah, tadi di bidang tekstil, kemudian juga kita olah limbah tersebut untuk pertanian, di bidang pertanian. Nah, kita olah menjadi POC atau pupuk organik cair. Nah, kenapa seperti itu? Karena adanya limbah dari buah nanas busuk per 1 ton per sekali panen. Nah, tujuannya itu adalah memanfaatkan limbah kulit nanas menjadi produk bernilai ekonomi. Lagi-lagi ini adanya penambahan pendapatan. Nah, intervensi programnya seperti apa? Pendampingan pembuatan pupuk organik dari Departemen Riset PT Pupuk Ujang, uji lab kandungan pupuk, kemudian juga bantuan pengemasan produk. Sehingga ini bisa diperjualbelikan untuk kebutuhan di kelompok tani nanas di Subang. Nah, kelebihannya apa? Adanya kandungan nitrogen dan kalium yang merupakan salah satu nutrisi utama yang dibutuhkan oleh tanaman. Umur simpannya ini lebih dari 6 bulan. Kemudian proses pembuatannya itu sangat sederhana, bisa dilakukan oleh siapa saja.
Kemudian juga dari sektor pertanian juga dari pemupukan majemuk berimbang, manajemen pemupukan berkelanjutan. Nah, latar belakangnya adanya metode pemupukan tanpa dosis terukur sehingga seringkali pemupukannya itu berlebih dan tidak berimbang. Jadi antara kebutuhan tanaman dengan makanan yang kita beri itu tidak berimbang. Nah, tujuannya adalah memberikan pengetahuan kepada petani terkait pemupukan majemuk berimbang agar sesuai dengan kebutuhan unsur hara tanaman dan juga aman terhadap lingkungan. Nah, bentuk intervensi programnya yang pertama masih pupuk, pembuatan SOP khusus pemupukan nanas bagi kelompok tani. Nah, maksud majemuk di sini adalah penggunaan pupuk dari unsur N, nitrogen, fosfat, dan juga kalium. Yang dimaksud berimbang adalah penggunaan pupuk organik, salah satunya pupuk organik cair nanas diseimbangkan dengan pupuk kimia dan juga kebutuhan dari tanaman. Nah, kelebihannya adalah mengurangi residu pupuk berlebih dan juga ramah lingkungan dan juga ekonomis. Next. Nah, hasil program Pertanian Mulai Baru inovasi dari hulu ke hilir pertanian nanas. Yang pertama dari budidaya berbasis riset, adanya pupukan majemuk berimbang, yang tadinya hanya menggunakan unsur N saja atau urea, kini petani menggunakan dari unsur nitrogen, fosfat, dan kalium, sehingga ini berdampak terhadap produktivitas tanaman, baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Kemudian pemupukan dengan formulasi khusus 10 gram per tanaman per 6 bulan. Jarak tanam, metode pencegahan gulma dan hama. Nah, kemudian juga dari hasil panen, sudah bersertifikat produk prima, karena ada peningkatan bobot buah. Peningkatannya itu mencapai 100%. Dari bobot buah yang awalnya 2 kg itu meningkat menjadi 4 kg. Nah, kemudian juga dari tingkat kemanisan itu juga meningkat sebesar 40%, di atas 15 break yang tadinya di bawah 10 break. Kemudian peningkatan harga jual biasanya paling mahal itu 2.000, dihargai dengan Rp2.000 per kilo. Nah, sekarang itu meningkat harga jualnya menjadi 4.000. Kemudian dari sisi pengolahan hasil panen, adanya 3 izin edar, kemudian juga dari produk keripik itu menghasilkan pendapatan sebesar Rp12 juta per sekali panen ya. Kemudian ada juga produk wajib sebesar Rp12 juta. Dari produk es buah nanas itu sebesar Rp6 juta. Nah, kalau kemudian juga dari sisi kolaborasi supply chains, nah ini juga bekerja sama dengan program TJSR lainnya atau program CSR lainnya dengan Kujang Wanita Tangguh, itu terciptanya pendapatan Rp10 juta. Kemudian juga dengan kelompok ternak Mekarsari itu sebesar Rp3.100.000. Kemudian juga kolaborasi dengan kelompok Batik Komar di Bandung itu menciptakan tambahan pendapatan Rp8 juta. Nah, dari sisi pemasaran dengan menggunakan Badan Usaha Koperasi Singgalang Sari Maju itu diperluas ke korporasi besar, diantaranya PT Inti Tunggal Kahuripan, PT Laris Manis Utama, PT Kokoh Beringin Abadi, PT Cipta Utama, pasar tradisional di Jawa Barat dan juga Banten, kemudian juga dipasarkan secara online. Kemudian juga dari pengolahan limbah, itu pertama ada silase pakan ternak sebesar 1,2 ton, kain serat alam 1,4 ton, pupuk organik cair termanfaatkan sebesar 500 kg.
Nah, secara dari tahun ke tahun pembinaan ini terus berkembang sehingga menciptakan sebuah nilai kebermanfaatan. Ini grafiknya naik ya dari 0,79 miliar hingga tahun kemarin itu berdasarkan kajian SRO yang dilakukan oleh Universitas UGM ya, Gajah Mada itu sebesar 2,86 miliar di tahun 2022. Nilai investasi sebesar 556,2 juta dengan nilai perubahan 2,86 miliar rupiah dan meraih nilai SROI atau Social Return of Investment itu dengan raihan 5,155. Nah, berikut dari stakeholders dalam program Kampung Nanasku. Yang pertama Fakultas Peternakan Universitas Pajajaran, kemudian juga Balai Besar Tekstil Bandung, ada juga KUA, Kujang Wanita Tangguh, ada juga KURPA, Kujang Integrated Urban Farming, Kelompok Batik Komar, Dewan Serat Indonesia, Pemerintah Desa Sarireja, PT PN3, PT Laris Manis Utama, PT Inti Tunggal Kahuripan, PT Kokoh Beringin Abadi, PT Cipta Agri Pratama, dan juga tempat wisata The Castello Subang. Di sana kita ada galeri Kampung Nanasku. Nah, secara sustainability compass dari sisi lingkungan itu adanya 100 kg per 6 bulan limbah buah nanas diolah. Kemudian 3 hektar lahan kritis menjadi lahan budidaya nanas. Dari 460 kg per 6 bulan, limbah kulit nanas diolah menjadi silase. 900 kg per 6 bulan, limbah daun nanas diolah menjadi kain. Itu dari sisi lingkungan. Kemudian kita lihat dari sisi kebermanfaatan, dari sisi ekonomi, nilai ekonomi. 15% penerima manfaat terentaskan dari kemiskinan. Kemudian perluasan 4 akses pasar, peningkatan produktivitas sebanyak 30 ton per hektar, peningkatan harga jual sebesar Rp4.000 per kilogram, peningkatan pendapatan sebesar 72 juta per hektar, kemudian omset produk olahan 30 juta per sekali panen, penjualan produk olahan nanas itu mencapai 20 juta rupiah per tahun. Nah, kemudian dari sisi sosial, terciptanya satu institusi Koperasi Singgalang Sari Maju merupakan badan usaha di Kampung Nanasku. Adanya 20 orang tergabung dalam usaha ekonomi bersama koperasi. Satu kebijakan pemerintah berupa peminjaman 3,5 hektar lahan, 10 kali memberikan pelatihan budidaya nanas. Kelompok Kampung Nanasku menjadi rujukan nanasi madu di Subang. Jadi kalau ke Subang itu nanasi madu itu ada di Kampung Nanasku di Desa Sarireja, Kecamatan Jalan Caga, Kabupaten Subang. Kemudian juga dari peningkatan kesejahteraan, 20 anggota kelompok rentan secara ekonomi mampu mengolah produk olahan, 22 warga terdampak COVID-19 mendapatkan pekerjaan, 3 lansia dan 1 difabel mendapatkan pekerjaan, 16% dari penerima manfaat ialah perempuan dan terlibat dalam program. Demikian sebagai penutup, mengutip dari pernyataan Bapak Presiden Jokowi, pembangunan di desa di seluruh tanah air merupakan fondasi dasar bagi kemajuan bangsa Indonesia. Demikian, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung atas materinya yang sangat menarik ya, ini tentang program Kampung Nanasku by Kujang Cikampek. Di sini sesuai dengan temanya, yaitu tentang ketika pertanian lebih dari sekedar pangan. Di sini sudah disimpulkan bahwa program ini mencari opportunity apa saja sih yang bisa dikolaborasikan antar bidang. Dan di sini
program Kampung Nanas ini bisa dikatakan bahwa sebagai collaboration between stakeholders to add more value, untuk mendapatkan value di setiap proses dari dari komunitas nanas itu sendiri. Hal ini dari hulu, mulai dari nanas busuk yang dijadikan pupuk cair, lalu hingga di proses ke hilir tentang limbah. Nah, di sini juga bisa dikatakan ya Pak ya bahwa program ini mengimplementasikan konsep ekonomi sirkular ya Pak, karena juga memanfaatkan 3R kebetulan. Begitu Pak. Masih di mute Pak? Ya, Masih di mute kebetulan. Oh, itu sudah. mohon maaf tadi ke mute. Oke. Iya. Oke. Iya betul gitu kan, karena program CSR kami itu bukan hanya sekedar charity ya. Kita berikan bantuan, kemudian kita lepas. Nah, tentunya kita itu sebagai badan usaha milik negara memang membantu pemerintah pusat untuk mendorong pembangunan di tingkat desa. Nah, kita melihat potensinya apa, permasalahannya apa, lalu kita dorong bersama-sama sehingga kelompok usaha di masyarakat di tingkat desa ini yang tadinya kecil itu bisa menjadi besar, mandiri dan juga tangguh. Begitu mungkin Mbak Nisa. Oh iya Pak, ini juga menarik bahwa di program ini melibatkan banyak stakeholder ya Pak ya, mulai dari government, pemerintah, juga dari para pelaku usaha, serta para akademisi juga. Jadi sesuai dengan judul kita ini, jadi merupakan kolaborasi lintas bidang seperti itu. Dan juga Betul, menarik sekali, di sini program Kampung Nanasku ini juga telah terbukti, juga telah mengimplementasikan sejumlah program-program berkelanjutan seperti pengolahan limbah menjadi pupuk organik, pengolahan limbah daun, limbah kulit menjadi pakan ternak, yang memanfaatkan apa-apa saja yang bisa memberikan nilai tambah ekonomi. Begitu nggak Pak? betul, Bukan, Pak? seperti itu. Oke. Ada 3 bidang berarti ya? Ya, ada 3 bidang. Iya, iya, iya. Oke, nanti kita dalami bersama di sesi diskusi ya. Oke, siap Pak. Selanjutnya kita akan mendengarkan materi dari Ibu Roshida. Apakah sudah bisa bergabung Ibu Roshida? Ya, bisa Mbak Swita. Oke, untuk waktu dan layar dipersilakan. Oke, saya izin untuk share screen ya. Apakah slide-nya sudah terlihat ya? Sudah terlihat, Mbak? Oke, baik. Mohon izin untuk bisa memulai paparan. Jadi sangat menarik tadi yang Pak Agung Gustiawan sudah sampaikan. Mohon izin Pak Agung sebagai Vice President TJSL PT Pupuk Kujang Cikampek. Kemarin kami dari Undip juga sudah berkunjung ke PT Pupuk Kujang dan banyak berdiskusi dari pihak TJSL maupun pihak riset. Nah, saya kira pengantar yang tadi disampaikan ini sangat baik sekali dan program seperti ini CSR ya atau TJSL ini bisa menjadi model bagi corporate yang lain bahwa tanggung jawab sosial ini harapannya kan tidak berhenti pada satu periode saja, namun ketika pendampingan itu sudah terlepas, maka harapannya adalah masyarakat itu bisa lebih Mohon mandiri. maaf, Mbak, bisa di slideshow saja biar terlihat besar layarnya. Oke, ya memang belum nih Mbak. Oke. Oke, jadi tadi sudah sempat disampaikan banyak dan sangat bagus bahwa program ini punya dasar permasalahan yang krusial di tingkatan masyarakat. Dan untuk menyelesaikan masalah tersebut tidak langsung mengambil suatu solusi tanpa dasar. Itu yang saya dalami ketika sempat berkunjung ya kami dari Undip berkunjung ke PT Pupuk Kujang bahwa permasalahan yang ada di petani yang sifatnya krusial itu memang butuh
segera untuk diselesaikan, namun solusi yang dicari atau solusi yang digagas itu bukan tanpa dasar. Mereka melakukan riset terlebih dahulu dari sisi hulu sampai hilir. Jadi dari mulai aspek budidaya hingga pengolahan hasil sampai pada limbah. Nah, untuk siang kali ini saya dari kacamata akademisi ingin menyampaikan atau berbagi. Barangkali nanti yang hadir Bapak Ibu berasal dari praktisi-praktisi pertanian juga bisa sharing mengenai sudut pandangnya tentang pengembangan pertanian nanas yang ada di Subang ini. Oke, jadi judulnya mengenai pengembangan pertanian nanas Subang di Kampung Nanasku, yaitu dari sisi sustainability dan zero waste-nya. Oke, untuk pertama kali saya akan mengawali dengan potret ya, potret produksi nanas di Indonesia. Nanas ini menjadi salah satu komoditas ekspor yang dilakukan oleh Indonesia. Indonesia menjadi negara ranking ke-8 pada ekspor nanas. Kalau skala nasional, produksi nanas cenderung meningkat tiap tahunnya. Hingga tahun 2019, kapasitas produksi sudah mencapai 2,1 juta ton dan tren itu akan terus naik karena permintaan dari produk nanas baik itu lokal maupun internasional itu terus meningkat. Di Indonesia, sentra penghasil nanas itu terdiri dari beberapa lokasi. Terbesar memang ada di Lampung karena di sana produksi nanas itu tidak hanya dikelola oleh petani perseorangan atau kelompok tani, tetapi juga mereka ada perusahaan besar di situ. Nah, di antara produsen-produsen nanas yang dikelola oleh kelompok-kelompok tani, yang termasuk besar adalah Jawa Barat. Kapasitas produksi per tahunnya mencapai 200.000 ton dan itu terus meningkat. Di dalam Jawa Barat, khususnya adalah Kabupaten Subang ini yang menjadi ikon bagi produksi nanas khasnya ya, jadi nanas Subang itu. Bahkan Subang ini dikenal kalau nanas itu tidak ditanam di tanahnya Subang, maka rasanya tidak akan semanis ataupun crispy ya yang ada di Subang itu. Jadi memang pesona dari Subang ini sangat erat kaitannya dengan nanas. Namun melihat ya popularitas nanas Subang, kita masih harus melihat bahwa masih banyak permasalahan yang ada gitu. Dari sisi produksi, branding, dan itu akan berdampak pada kesejahteraan petani. Memang potensi hasilnya cenderung tinggi, namun bila dilihat dari sisi kualitas, ukuran buah besar atau kecil itu sangat bervariasi sekali. Jadi antar petani yang kita amati tidak memiliki SOP yang sama dalam produksi nanas gitu. Ada yang bisa menghasilkan bobot lebih dari 1 kilo, ada yang bisa mencapai 2 kilo gitu. Rasa juga bervariasi gitu ya. Jadi ada yang cenderung manis, kemudian manis asam, mungkin ada juga yang lebih asam ya. Jadi dari sisi potensi hasil memang tinggi, namun belum diiringi dengan aspek kualitas. Oke, jadi inilah yang menyebabkan branding nanas Subang ini masih terkenal dengan nanas yang dijadikan oleh-oleh yang bisa dibeli di pinggir jalan ya ketika kita jalan-jalan ke daerah situ. Namun ketika melihat pasar yang lebih modern, Subang ini belum bersaing pada pasar tersebut. Oke, ketika produk tersebut belum menyentuh quality yang premium, maka harga jual juga tidak bisa maksimal. Nah, dari permasalahan itu kita bisa lihat ya beberapa permasalahan krusial pada kegiatan produksi nanas yang ada di Subang. Pertama, dari sisi kualitas yang belum seragam, kemudian kualitas yang belum premium, ternyata itu beberapa disebabkan oleh pertama teknis budidaya yang masih konvensional gitu. Jadi petani barangkali dalam memilih bibit ya belum bisa menentukan mana yang
kemudian akan bisa menghasilkan mutu yang baik gitu. Kemudian dari sisi pemupukan, kemudian pemeliharaan misalkan, itu juga perlu diseragamkan SOP-nya. Lalu mutu dan kualitas nanas belum memenuhi standar pasar modern ini ya, karena dari sisi ukuran dia masih bervariasi, rasa, kandungan airnya juga masih beragam. Ditambah lagi branding. Dari sisi branding dia belum cukup kuat untuk menyentuh pasar-pasar yang premium gitu ya. Lalu belum terlalu intens value added ya pada produk olahannya. Memang ada produk-produk olahan, namun produk olahan yang kemudian bisa bersaing di pasar-pasar yang lebih bagus itu perlu terus ditingkatkan. Dan yang terakhir adalah biomasa limbah yang dihasilkan dari aktivitas produksi nanas itu masih belum termanfaatkan. Padahal ketika itu dimaksimalkan, namanya biomasa, dia punya kandungan karbon yang besar, maka itu bisa menjadi sumber bagi pengolahan limbah, diantaranya yang bisa dimanfaatkan sebagai pupuk, pakan, maupun fuel ya, atau energi terbarukan. Selain juga kalau yang sudah dilakukan ini sebagai bahan baku industri. Nah, ada paling tidak 6 permasalahan ini yang kemudian juga dicermati oleh tim TJSL Pupuk Kujang. Sehingga pada saat itu kami melihat bahwa upaya-upaya teknis yang dilakukan memang benar-benar tepat sasaran, benar-benar untuk bisa menyelesaikan paling tidak 6 permasalahan ini. Tentu saja output yang kemudian diharapkan adalah kesejahteraan petani gitu ya, untuk bisa lebih baik gitu. Nah, pada saat itu memang melihat bagaimana petani ini sejahtera. Namun ketika program-program perbaikan tersebut dilakukan, ada outcome yang kemudian diterima oleh aktivitas produksi nanas tersebut, yaitu outcome yang berhubungan dengan lingkungan gitu. Jadi dengan mengubah nanas ya limbahnya itu sebagai pakan, kemudian menjadikan seratnya sebagai bahan baku tekstil, secara tidak langsung praktek pertanian yang bersih, yang terintegrasi itu juga dilakukan. Dan itu yang menjadikan nilai tambah bagi aktivitas perbaikan tersebut. Jadi tidak hanya petani yang sejahtera, namun alam juga dibuat terjaga keberlanjutannya. Oke. Ini mengenai potensi nanas ya di Subang ya. Jadi kenapa program yang ada di Subang ini menjadi priority? Karena dari skala nasional pun Kementerian Pertanian juga sudah gitu ya memberikan gambaran bahwa potensi Subang ini sebagai sentra nanas sangat besar sekali gitu ya. Dengan produk segarnya saja itu bisa menyentuh pasar ekspor gitu. Belum lagi kalau diberikan nilai tambah, diolah menjadi produk enzim, bromelin gitu ya, selai, keripik, dan seterusnya, maka itu akan menjadi ceruk pasar yang lain. Jadi dari tingkatan pusat pun Kementerian Pertanian program mengenai nanas Subang ini juga bisa menjadi bagian prioritas dari kementerian gitu. Oke, kita coba lihat ya saat kita berkunjung ke lapang kita cermati apa keunggulan dan peluang produksi nanas di Subang. Terutama kajian ini kita lakukan di Desa Sarireja yang kampung nanasku itu ada. Ya, waktu itu kita melihat bahwa banyak potensi dan peluang yang dimiliki oleh petani-petani nanas ini. Ya, kelompok tani yang saat itu oleh Pak Efril ya sudah dilakukan secara bersama-sama. Kita amati bahwa peluang besarnya adalah aktivitas produksi nanas ini sudah lama dilakukan di tempat tersebut di Desa Sarireja dan SDM-nya sudah melembaga. Ya, jadi produksi nanas sudah dilakukan sejak tahun 1090-an dengan luas areal yang dikelola itu tidak kecil gitu. 70 hektar itu luas lahan yang besar untuk skala petani ya, kelompok tani. Kemudian dari sisi kuantitas produksi relatif konsisten. Jadi setiap musim dia punya kuantiti produksi yang konsisten
Dan keunggulan lain adalah potensi sumber daya alam dan lahan yang terkelola dengan baik. Dari sisi tanah, agroklimat yang ada di Desa Sarireja khususnya atau Subang, Jalan Cagak secara umum, dia sangat cocok bagi pertumbuhan nanas itu gitu. Jadi itu adalah potensi yang besar gitu. Kemudian yang menarik lagi adalah tidak ada atau ya bisa dikatakan tidak ada ketika kami ke sana petani setempat menyampaikan bahwa tidak pernah ada treatment pemberian pestisida dan segala macam. Kenapa? Karena memang tidak ada gangguan hama maupun patogen yang intensif. Ya mungkin kalau ada 1-2 herbivore gitu bisa dikendalikan secara manual. Tetapi yang menyerang secara massal itu tidak ada. Nah, ini merupakan anugerah ya, anugerah lingkungan dan agroklimat yang dimiliki oleh Desa Sarireja. Oke, ditambah lagi SDM petaninya tadi ya sudah melembaga, sudah kondusif gitu ya, dan tidak a priori dengan adanya teknologi. Oke, dengan potensi dan peluang itu, maka sebenarnya ke depan ya, kita harapkan nanas lokal tidak hanya yang di Subang, itu juga bisa menyentuh peluang pasar ekspor di internasional. Sebagai contoh, ini potret peluang ekspor nanas di Jepang. Ya, Jepang ini termasuk salah satu negara yang membuka peluang ekspor, membuka peluang impor nanas gitu ya. Jadi mereka masih punya porsi besar untuk menerima nanas dari luar. Nah, kalau dilihat nanas yang diinginkan Jepang, sifat-sifatnya itu ada di nanasnya Subang, gitu ya. Jadi rasa yang manis asam, kadar air tinggi, banyak serat, ya. Itu adalah tipe-tipe yang disukai oleh Jepang. Jadi kita tidak bisa menampik bahwa suatu saat ya nanas Subang ini jangkauannya bisa sampai ekspor. Namun, di antara peluang dan kelebihan serta peluang yang tadi di pasar internasional masih ada kelemahan dan tantangan-tantangan produksi nanas di Subang yang kita temui di Desa Sarireja. Pertama adalah dari sisi SOP budidaya dalam satu kelompok tani gitu ya, antar petani ini sebelum ada program pendampingan gitu, SOP budidayanya ini belum seragam ya. Apa pupuk yang digunakan, bagaimana penentuan dosisnya, kemudian pengendalian gulma, apakah menggunakan mekanis ataukah bisa dikendalikan dengan aplikasi mulsa, itu belum seragam. Sehingga mutu buah menjadi bervariasi antar satu petani dengan petani yang lain, mutu buahnya bisa berbeda-beda dari sisi ukuran, bobot, maupun tingkat kemanisannya. Kemudian kelemahan yang lain adalah ukuran bobot itu menjadi target utama gitu. Jadi petani mengejar memproduksi nanas dengan size, dengan bobot yang sebesar-besarnya. Karena apa? Karena targetnya adalah masuk ke pabrik. Padahal kalau ukuran bobot tetap terjaga, namun kita memperhatikan quality dari tingkat kemanisan, maka itu akan menjadi produk yang lebih premium dengan nilai jual yang pasti jauh lebih tinggi. Nah, jadi sebelumnya petani hanya mengejar ya kualitas buah yang bisa masuk ke pabrik gitu ya, dan mungkin belum terlalu intens ya memikirkan bagaimana kualitas agar dia bisa diterima oleh pasar-pasar premium. Oke, ini ya tidak mengejar target kemanisan ya, rata-rata kadar Brix dari nanas pada mulanya itu kurang dari 16 bahkan 10 Brix. Jadi ini tidak bisa diterima oleh pasar yang retail atau pasar-pasar yang modern. Oke, kemudian kelemahan yang lain adalah branding nanas Subang masih belum bisa berkompetisi dengan nanas-nanas premium di pasar modern. Nah, ini hubungannya adalah dengan quality tadi, ya. Sehingga harga jual pun bisa belum maksimal. Namun dari potensi yang ada, kelebihan serta peluangnya
sebenarnya nanas di Subang ini punya kesempatan untuk improve ya, dan itu yang sudah tercapai saat ini ya. Di Desa Sarireja, di kelompok tani yang dikelola oleh Kampung Nanasku, dia bisa mengatasi kelemahan-kelemahan itu, tantangan-tantangan itu, karena ada perbaikan-perbaikan yang dilakukan. Oke, selanjutnya ketika permasalahan itu diatasi, kelemahan itu diatasi dengan memaksimalkan kelebihan, peluang dijawab, ya, tantangan dikendalikan, maka Subang menjadi pusat pesona agribisnis, ya. Subang menjadi pusat keunggulan pertanian nanas karena di dalamnya dapat menghasilkan produksi nanas yang bermutu. Bermutu ini adalah berkualitas. Kemudian branding produk menjadi nanas yang premium. Selain itu juga menjadi sentra edukasi dan teknologi pertanian nanas yang dapat menjadi contoh bagi kelompok tani nanas yang lain. Kemudian di sini juga ada diversifikasi produk olahan nanas, mulai dari yang diolah sebagai bahan pangan lain, bernilai tambah, hingga produk-produk hasil olahan dari limbahnya. Oke, kemudian dari hasil limbah itu, nanas juga limbahnya punya peluang sebagai bahan baku industri, terutama adalah industri tekstil. Mungkin yang belum tersentuh adalah industri bioenergi. Ini mungkin yang nanti akan bisa dikerjakan lebih lanjut, mungkin dengan didampingi oleh tim TJSL ya pada bagian program selanjutnya ini Pak Agung. Jadi kalau untuk industri tekstil sudah bisa membuat kain ya, serat nanas itu. Namun limbah dari biomasa nanas ini kandungan karbonnya tinggi, maka dia juga punya peluang untuk bisa diolah menjadi bahan bioenergi, biofuel, dan seterusnya itu. Nah, dari pusat keunggulan pertanian nanas ini, dia menuju ke arah konsep sustainability dan zero waste. Sustainability adalah pertanian yang berlanjut, memperhatikan aspek lingkungan. Ya, kalau petani memupuk tidak sekedar memberikan dosis yang tinggi, berharap bahwa nanasnya akan buahnya akan ukurannya besar gitu, tapi juga memperhatikan bagaimana kondisi tanah itu, apakah tanah sudah punya kandungan nutrien sebelumnya atau kandungan hara sebelumnya, maka kita harus sesuaikan dengan kondisi tanah yang ada. Kemudian dari sisi aspek zero waste ya, jadi limbah-limbah biomasa nanas itu harus termanfaatkan, mengakibatkan lingkungan menjadi bersih, tetapi juga menghasilkan sesuatu yang punya nilai tambah. Ya, jadi ke depan harapannya dengan sinergisitas dari pihak pemerintah, kemudian pendampingan dari BUMN, dalam hal ini adalah PT Pupuk Kujang, kemudian dari akademisi juga, agribisnis Subang ini menjadi berkembang, menjadi pusat keunggulan pertanian nanas di Indonesia. Oke, ini beberapa yang kita cermati juga, bagaimana keterlibatan TJSL PT Pupuk Kujang dalam pendampingan produksi nanas di Desa Sarireja. Saya kira yang dilakukan oleh TJSL PT Pupuk Kujang ini cukup holistik, mulai dari sisi hulunya sampai sisi hilir, tidak hanya pemasaran, tetapi sampai bawahnya hilir lagi, yaitu pengelolaan limbah. Jadi dari sisi teknis budidaya, ya, permasalahannya dari sisi pengelolaan gulma. Gulma di pertanaman nanas ini cukup intensif sekali ya. Kalau itu dikendalikan dengan mekanis, mungkin cost akan tinggi. Namun dengan introduksi penggunaan mulsa, itu sangat mengurangi ongkos untuk pengelolaan gulma. Dan itu dampaknya juga ke pertanaman. Tanaman menjadi lebih subur karena dia tidak berkompetisi dengan gulma. Kemudian menjaga juga kelembaban tanah sehingga nanas menjadi lebih baik pertumbuhannya. Selain itu juga pemberian teknik ya, teknik pemupukan itu juga bagian dari aspek teknis budidaya. Pemberian pupuk secara berimbang dengan mengintroduksi pemakaian pupuk organik maupun pupuk hayati.
Kemudian yang kedua, pendampingan dalam penjagaan kualitas dan mutu. Jadi di awal nanas Subang yang BRICS atau tingkat kemanisannya beragam, ini bisa dikelola agar kadar BRICS-nya bisa mencapai 16. Tentu saja ini tidak lepas dari aspek teknis budidayanya, terutama dari sisi pemupukannya. Lalu dari sisi branding produk, ya, produk primer dari nanas di branding agar dia punya standar premium, kemudian branding dari produk olahan, ya. Jadi produk primer itu diolah agar dia punya nilai tambah, sehingga tadi ada pendampingan pembuatan keripik, dodol, wajik, es buah, dan antusias dari produk ini juga cukup baik. Lalu dari sisi sustainability, ya, beberapa teknik pengolahan limbah itu sudah diterapkan. Jadi limbah dari nanas yang sudah tidak layak, ya, yang busuk begitu, itu dapat diolah sebagai pupuk organik cair. Tentu saja pemberian pupuk organik cair ini kembalinya juga ke areal pertanaman nanas. Lalu beberapa limbah dari kulit buah nanas ini juga diolah sebagai silase pakan ternak. Dan dari sisi sustainability ini sebenarnya tidak hanya dia menerapkan aspek keberlanjutan, tetapi juga menerapkan aspek integrasi dari pertanian. Jadi from sustainability agriculture to integrated farming atau integrated agriculture. Jadi pertanian yang ramah lingkungan, yang berlanjut, itu impact-nya juga ke pertanian yang terintegrasi. Jadi dari sini adanya aktivitas produksi nanas ini juga bisa menghidup-hidupkan, ya, aktivitas ternak gitu, ternak kambing atau ternak sapi gitu, ya, yang selama ini pakannya hanya bergantung dari alam, bergantung dari rumput, maka dengan olahan silase ini dia menjadi punya pilihan pakan dikala rumput-rumput ini pada musim-musim tertentu menjadi terbatas. Oke, kemudian yang kedua pendampingan dari sisi konsep zero waste-nya. Nah, zero waste ini mengedepankan bahwa pertanian sebaiknya bersih, karena kalau tidak bersih, maka limbah yang kembali ke tanah itu juga bisa mencemari, ya. Mencemari dalam artian tidak hanya menyumbangkan mineral yang toksik, tetapi juga menimbulkan, ya, cemaran dari aktivitas mikroorganisme yang parasitik gitu, ya, yang merusak tanaman itu. Sehingga ini yang dilakukan adalah limbah daun ketika panen, ya, itu biasanya terbuang, tetapi ini dimanfaatkan sebagai serat, ya, untuk kain, ya. Jadi masuk ke industri tekstil. Dan itu nilai tambahnya luar biasa, ya. Serat nanas itu punya nilai ekonomi yang cukup tinggi di industri tekstil. Lalu tidak lupa dari sisi manusianya, dari sisi sosialnya juga mendapatkan pendampingan secara kelembagaan, pendampingan dalam koperasi. Jadi pengelolaan pupuk, kemudian pengelolaan pemasaran itu bisa secara serempak, ya, atau bisa secara komunal dalam koperasi itu. Tentu saja hal ini lebih menguntungkan daripada ketika akses pupuk, kemudian akses pemasaran itu hanya perseorangan. Oke, ini rangkuman dari milestone program Kampung Nanasku Subang yang didampingi oleh PKC. Jadi pada tahun 2013 sebelumnya, ya, sebelum tahun 2013 budidaya nanas itu masih dilakukan secara konvensional. Dalam kondisi ini produk primer dari nanas ini belum bertemu dengan pasar yang lebih baik gitu. Petani mengejar produknya hanya untuk bisa masuk ke pabrik. Nah, kalau yang ukurannya tidak masuk pabrik itu yang dijual di kaki lima itu. Kemudian pada tahun 2013 dan 2017 TJSL ini tidak langsung masuk setahu saya, tetapi diawali dengan tim riset. Lah inilah yang saya sampaikan bahwa permasalahan krusial itu mereka selesaikan dengan suatu solusi yang tidak asal gitu, tetapi ada dasar bahwa ada tim riset terlebih dahulu mendalami dari sisi saintifik apa sebenarnya permasalahan mendasarnya dan penyebabnya apa, kemudian bisa ditanggulangi seperti apa. Nah, dari sini awal mula penerapan mulsa plastik itu diterapkan dan ini punya impact yang besar pada produksi saat itu. Kemudian pada tahun 2017 sampai 2019
tim PKC melakukan pendampingan budidaya nanas dengan SOP produksi yang berbasis kualitas. Ya, kemudian pada tahun 2019-2023 ini sudah tercapai suatu standar produksi yang baik, kualitas yang baik, maka pendampingan selanjutnya adalah dari sisi pengelolaan hasil dan pengelolaan limbahnya, serta juga dari sisi sosial sumber daya manusianya, yaitu kelembagaan petani. Ini adalah profil dari Kampung Nanasku, binaan PT Pupuk Kujang. Mereka secara lembaga sudah sangat baik, memiliki visi misi yang cukup jelas ya. Jadi visinya adalah menjadi pusat keunggulan budidaya dan edukasi nanas di Kabupaten Subang, meningkatkan pendapatan petani melalui optimasi budidaya dan pengolahan nanas. Misinya melalui meningkatkan produktivitas, kualitas, mengoptimalkan lahan kritis, meningkatkan pendapatan kelompok tani, memanfaatkan nanas tidak lolos sortir agar bernilai jual tinggi. Nah, istimewanya dari kelompok tani ini adalah ketika keberhasilan-keberhasilan yang mereka dapatkan itu, mereka tidak simpan sendiri. Justru mereka ingin menjadi bagian dari pusat edukasi, ya, pusat keunggulan budidaya, dan sangat terbuka bagi kelompok tani nanas lain yang ingin lihat bagaimana pengelolaan nanas yang ada di sana. Oke, ini beberapa saya sampaikan apa yang kemudian teknologi-teknologi atau improvisasi-improvisasi yang dilakukan oleh kelompok tani di Desa Sarireja untuk memperbaiki kualitas dari produksi nanasnya. Yang pertama adalah pemberian aplikasi mulsa plastik ini. Jadi inti dari permasalahannya adalah pertumbuhan gulma yang cukup intensif. Nah, pertumbuhan gulma ini bila tidak segera dikendalikan, populasi yang melebihi ambang ekonomi itu akan menyebabkan kompetisi yang cukup terhadap produksi nanas. Namun ketika pengendalian ini dilakukan secara intens, maka efisiensi kos itu juga meningkat, efisiensinya menurun gitu ya. Jadi banyak kos yang dihabiskan untuk penyiangan gulma ini. Kemudian solusi menggunakan mulsa plastik bisa menanggulangi itu gitu, efisiensi kos penyiangan gulma. Tidak hanya dari sisi gulma, penggunaan mulsa plastik ini membantu untuk menjaga kadar air tanah atau kelembaban tanah, dan itu akan mensupport ya pertumbuhan nanas pada musim yang ada. Lalu tidak lupa bahwa mulsa plastik ini juga punya peran dalam mempertahankan suhu tanah ideal bagi pertanaman nanas, sehingga menyebabkan pertumbuhan tanaman nanas secara keseluruhan akan lebih baik, penyerapan nutrisi menjadi lebih fokus, dan berdampak akhir pada mutu buah yang baik. Ini perbandingan kondisi pertanaman nanas di mana gulma itu tumbuh ya, artinya nanas tidak diberikan mulsa, ya ini yang sisi kanan. Kemudian sisi kiri ini adalah pertanaman nanas yang diberikan mulsa. Kita lihat perbedaannya ya, pada usia yang sama terlihat perkembangan dari nanas yang diberikan mulsa ini jauh lebih bagus pertumbuhannya. Ya, karena dia lebih fokus dalam menyerap nutrisi, kelembaban tanah lebih kondusif, dan itu tentu menjadi faktor-faktor yang mendukung pertumbuhannya. Yang kedua adalah perbaikan dari sisi manajemen pemupukan. Prinsipnya adalah berimbang, ramah lingkungan, dan keberlanjutan. Pada awalnya petani, mungkin kita juga pernah ya bersinggungan dengan petani, banyak yang melakukan ya teknik pemupukan itu tanpa dasar yang begitu kuat tuh. Jadi prinsipnya petani mungkin ada beberapa yang berpikir bahwa semakin tinggi dosis maka produksi itu akan tinggi. Tetapi itu tidak seperti itu konsepnya, bahwa tanah itu juga menyimpan sesuatu di dalamnya, bahwa ada mineral, ada bahan organik, dan itu harus dipertimbangkan ya. Jadi yang dilakukan dengan pendampingan PT Pupuk Kujang itu adalah petani diajak ya untuk bisa menganalisis sampel tanah. Jadi mereka mengambil sampel tanahnya, kemudian dibantu PKC untuk analisisnya. Kemudian dari analisis tanah itu mereka tahu kondisi pH, tahu kandungan unsur hara yang ada dalam tanah, dan dari kondisi pH itu
mereka jadikan sebagai dasar penentuan pemberian kapur pertanian atau dolomit. Ya, jadi ini menuju konsep presisi ya. Jadi yang kita berikan dosisnya disesuaikan dengan kondisi yang ada. Lalu dari kandungan unsur hara yang sudah dianalisis ini juga menjadi dasar penentuan jenis dan dosis dari pupuk. Jadi dosis itu bukan setinggi-tingginya tetapi dosis itu yang berimbang menyesuaikan dengan kondisi tanah yang ada. Kemudian yang ketiga adalah introduksi penggunaan pupuk organik dan hayati. Ya, meskipun pupuk organik ini masih diberikan bersamaan dengan pupuk anorganik, namun pemberian pupuk organik ini memberikan banyak manfaat ya. Tidak hanya dia menyumbang nutrisi pada tanaman, tetapi pemberian pupuk organik dan pupuk hayati ini juga punya kontribusi besar dalam menjaga kesuburan sifat fisik, kimia, biologi dari tanah. Jadi tanah itu bagi kita ini meminjam ke anak cucu kita gitu. Jadi tanah yang kita gunakan di budidaya adalah milik dari anak cucu gitu. Jadi kita ini meminjam. Jadi kalau kita meminjam maka kita harus menjaga agar ketika digunakan anak cucu itu tanah masih dalam kondisi yang baik gitu. Jadi penggunaan tanah tidak harus dieksploitasi ya unsur haranya, justru yang harus kita pikirkan adalah bagaimana untuk terus mengembalikan kesuburan tanah itu. Jadi penggunaan pupuk dengan kombinasi organik dan hayati adalah jalan tengah untuk bisa menghasilkan produksi yang tinggi, namun tetap menjaga kesuburan dan status kesehatan tanah itu. Jadi tujuan dari teknik pemupukan adalah perbaikan produksi dan kualitas, serta keberlanjutan dari sumber daya lingkungannya. Oke, ini contoh beberapa foto pada saat petani mengaplikasikan pemupukan. Ya, ada pemupukan jenis pupuk yang diberikan ya dari sumber organik, ada yang anorganik. Ini adalah rinciannya. Jadi tujuannya tadi dua ya. Kalau hanya menggantungkan pupuk organik, barangkali petani juga butuh waktu yang lama untuk mencapai produksi yang tinggi. Tetapi dengan memberikannya berimbang dengan pupuk antara pupuk anorganik dan organik, itu adalah jalan tengahnya. Jadi hasil itu tetap bisa diboost untuk tinggi, berkualitas, tetapi lingkungan tanah atau lahan itu juga tetap terjaga kesuburannya. Oke, kemudian yang ketiga tadi dari teknis budidaya, kemudian yang kedua ya, pendampingan atau improvisasi yang dilakukan di petani nanas itu adalah peningkatan mutu dan kualitas buah. Ya, dari kaki 5 menuju premium standar. Kalau kita jalan-jalan di area Lembang dan sekitarnya, itu kan banyak yang jual nanas di kaki 5. Nah, itu adalah produk-produk nanas Subang. Namun tujuannya adalah bagaimana dari yang kaki 5 itu menjadi kualitas buah yang premium, bisa masuk dari pasar-pasar yang modern gitu. Nah, untuk hal ini, untuk mendapatkan buah yang premium, ya. Untuk waktunya 5 menit lagi ya, Bu ya? Iya, Mbak. Oke. Ya hampir selesai. Jadi bagaimana cara untuk menuju kualitas buah yang premium, maka itu bisa diatasi dengan dari sisi teknis budidayanya. Oke. Lalu pendampingan atau improvisasi yang ketiga adalah pemberian tambah pada produk hasil nanas gitu ya. Yang awalnya produk nanas itu hanya berupa produk primer nanas segar, namun setelah ditambah dengan teknik pengolahan hasil, ada beberapa bahan produk keripik nanas, wajik, es buah, maka nilai tambah itu bisa didapatkan oleh petani. Ini adalah beberapa ilustrasi ya aktivitas pengolahan hasil produk nanas yang sudah dilakukan oleh kelompok tani di Desa Sarireja. Kemudian yang terakhir adalah pengelolaan zero waste farming pada produksi nanas. Ini adalah komitmen keberlanjutan sumber daya alam dan sumber daya lahan. Kita melihat bahwa banyak limbah. Nah, limbah ini bila tidak dikendalikan, dia juga akan mencemari atau memberikan dampak negatif terhadap lahan tanaman nanas. Dan ternyata dengan teknologi pengolahan
limbah tersebut bisa menjadi bahan-bahan yang punya nilai ekonomi dan ikut menambah kesejahteraan petani ya. Di antaranya mengolah sebagai POC, silase kambing maupun kain serat daun. Tujuannya adalah better environment for better economical impact. Jadi zero waste farming memiliki irisan ya dengan pertanian berlanjut atau sustainable agriculture, dan dia juga punya irisan dengan integrated farming. Oke, ini adalah konsep dari pertanian terpadu yang bebas sampah. Jadi from zero waste farming to integrated farming, keberlanjutan itu maknanya secara ekologi atau lingkungan, berlanjut secara ekonomi, dan berlanjut secara sosial. Ini adalah model dari zero waste farming to integrated farming, bahwa produk pertanian kita ambil utamanya sebagai food, kemudian limbahnya kita olah sebagai feed atau pakan ternak. Limbah dari pakan ternak kemudian diolah menjadi fuel atau energi terbarukan, dan limbah dari pakan ternak yang lain itu bisa diolah menjadi fertilizer atau pupuk. Oke, ini konsep dari sustainable agriculture. Jadi pertanian yang berlanjut. Pertanian yang berlanjut itu ada 3 pilar, yaitu secara ekonomi, sosial, dan ekologi. Secara ekologi yang kita inginkan adalah kelestarian sumber daya alam dan sumber daya lahan. Secara sosial, maka SDM petani diri, dia melembaga secara baik. Kemudian secara ekonomi, produk primer dia punya nilai jual yang tinggi, serta punya produk value added yang baik. Sehingga secara keseluruhan menjadikan suatu output dan outcome berupa kesejahteraan petani dan kelestarian lingkungan pertanian. Demikian, pada akhirnya kita semua berharap ya para praktisi di bidang pertanian, baik itu pemerintah maupun BUMN maupun praktisi yang swasta ataupun akademisi, pasti punya harapan sama, yaitu petani menjadi jaya, petani itu disejahtera, namun alam terus terjaga. Sekian Mbak Sita, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Mbak Oci, sangat menarik ya pembahasan tentang pertanian nanas, seperti sedang kuliah Mbak, sangat menyenangkan. Iya ya. Iya, Ngantuk nggak seperti tuh sedang Mbak? kuliah. Wah, ya Mbak, alhamdulillah ini materinya sangat menarik. Di sini saya kalau boleh meng-highlight, ini tadi baru juga menceritakan tentang bagaimana upaya untuk menciptakan harmonisasi pertanian nanas dan alam serta petani. Dan ini untuk menciptakan agriculture yang sustainable atau yang berkelanjutan. Begitu ya Mbak ya? Inti dari Iya. materi dari Mbak Rosida ini agriculture yang sustainable gitu. Di sini Mbak Rosida juga meng-highlight mengenai branding dan juga produk nanas sendiri dari komoditas nanas. Nah, ini juga bagaimana bisa mewujudkan dari lokal to global yang sudah diceritakan oleh Mbak Rosida, bahwa sebenarnya kita tuh punya potensi untuk meningkatkan satu tingkat lagi pertanian nanas dari lokal to global. Nah, kita saat ini juga sudah memiliki sekitar 2 pertanyaan. Nanti bisa langsung dijawab saja. Bisa di-share dulu. Ya, di sini yang pertama ada dari Messi Hermawan dari Kemensos. Pertanyaan ditujukan ke Pak Agung. Pertanyaannya adalah, kalau ada kelompok masyarakat miskin binaan untuk mengakses program PJSL Pupuk Kujang, seperti apa prosedurnya? Pak Agung, apakah sudah bisa bergabung lagi? Ya, standby monitor. Langsung dijawab ya? Jawab saja, Pak. Oke, siap. Ya, oke. Terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Mepi Hermawan dari instansi Kemensos. Jadi memang sasaran kita ini adalah tidak terbatasi oleh kelompok masyarakat miskin ya, tapi memang kelompok masyarakat yang produktif itu. Namun belum memiliki kemampuan untuk berkembang. Nah, tentunya kita akan
sebelumnya bisa diidentifikasi dulu gitu. Memiliki permasalahan apa, kemudian juga potensi yang bisa dikembangkan apa, kira-kiranya ini apa memiliki kelayakan untuk dikembangkan apa tidak gitu. Nah, ini tergantung dari apa namanya sumber daya yang ada di daerah tersebut gitu. Nah, setelah nanti didata, setelah diidentifikasi, kemudian dibuat menjadi sebuah profil kelompok usaha. Nah, setelah dibuat profil, kemudian dibuat proposal. Nah, dibuat proposalnya kepada kami, diajukan kepada kami, kemudian akan kita pelajari terlebih dahulu sebelum kami melakukan survei ke lapangan, gitu. Nah, eh, untuk pengajuan proposal itu kita punya hotline ya, bisa dicatat nomornya di 0811 1534 339. Nah, itu bisa dibuatkan secara file digital, kemudian dikirim ke nomor tersebut via WhatsApp. Demikian untuk menjawab pertanyaan tersebut. Terima Boleh kasih bertanya, atas Pak? jawabannya. Dari Banjaran. Apakah oh itu dari Pak Muti. Iya, Dari Banjaran, Bu. mohon diketik nomornya Pak. Ya, Bisa diketik via chat ya, Pak Agung. Iya. Iya. Pertanyaan berikutnya, Mbak, iya apa? Pak, dari Banjaran, Pak. Bentar, saya lagi mengetikkan ya. Pak, sambil saya bacakan untuk pertanyaan selanjutnya. Iya, Pertanyaan kedua dari Mbak Rani Mayasari dari Java Halu Coffee Farm. Pertanyaannya ditujukan pada Pak Agung juga. Pak Agung, apakah bisa dilakukan R&D di Kampung Nanas untuk kolaborasi dengan kami dari Limbah Nanas untuk dapat kami jadikan bahan baku fermentasi di tempat kami? Iya, terima kasih pada Bu Rani Mayasari dari Japahalu Coffee Farm. Tentunya ini sebuah ide yang luar biasa ya. Kami sangat menyambut baik terhadap usulan Bu Rani ini. Itu kita bisa, tentunya sangat bisa ya. Tentunya kita bisa dilakukan kolaborasi dengan kelompok peternak Japahalu Coffee Farm, gitu. Bisa jadi nanti pengembangan dari program Kampung Nanasku itu bisa dikembangkan di desanya Bu Rani ini, begitu. Begitu, Mbak. Oke, Mbak Rani, apakah bisa bergabung? Apakah ada feedback? Jadi tinggal kita apa namanya dibuatkan profilnya sama seperti tadi gitu kan. Kemudian proposalnya bisa dibuatkan secara digital, kemudian dikirim ke nomor yang tadi begitu. Jadi Oke, ajuannya itu siap. berupa Komdev ya. Jadi bukan berupa CSR charity gitu. Atau memang hanya berupa eh, hibah gitu. Hibah sederhana gitu. Artinya mintanya apa, kemudian dikasih, tidak seperti itu gitu, Mbak. Jadi proposal tersebut memang benar-benar kita akan dampingi dan akan mengembangkan berdasarkan potensinya.
mulai dari awal, dari hulu sampai dengan ke hilirisasinya. Begitu. Baik, terima kasih Pak Agung. Apakah masih ada feedback dari Mbak Tani? Terima kasih Pak Agung, cukup jelas. Kami eksportir kopi, nanas dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas proses kami, Pak. Ditunggu nanti kolaborasinya agar bisa sama-sama ekspor. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Bu Rani. Oke, terima kasih untuk Dani atas pertanyaannya dan juga ada ajakan kolaborasi juga ke Bubuk Kujang Cikampek ya untuk dapat mengembangkan lagi. Nah, di sini saya juga ingin bertanya ke Bu Rosida. Ini tuh tadi saya tertarik dengan Ibu Rosida, masih bisa bergabung? Oke. Iya, bisa, Mbak. Oke. Bu Rosida, saya sangat tertarik dengan tadi bagaimana Bu Rosida selalu meng-highlight mengenai branding dan standarisasi. Yang ingin saya tanyakan atau mungkin teman-teman juga ingin tahu sebenarnya bagaimana sih untuk komoditas pertanian pentingnya branding dan standarisasi untuk bisa eh, mengembangkan produk pertanian lokal menjadi global gitu. Bisa diceritakan secara singkat aja, Bu. Ya, jadi kalau khususnya pada komoditas hortikultura ya Mbak ya, buah-buahan gitu terutama, maka branding itu sangat berkaitan dengan konsistensi dalam produksi, itu yang pertama, dan yang kedua adalah mutu. Jadi konsistensi produksi itu ya kita bisa konsisten nggak menyuplai suatu produk pertanian tersebut untuk para konsumen gitu ya, para pasar gitu. Dan yang kedua adalah dari sisi kualitas. Jadi ada yang memang dikehendaki oleh pasar itu gitu. Entah itu yang berhubungan dengan ukuran, bobot, atau biasanya lebih ke rasa gitu ya, kandungan dari zat aktif tertentu itu yang banyak umum sekarang ini diberlakukan gitu. Gitu Mbak Swita. Oke, terima kasih Bu Rosida atas penjelasannya yang menarik ya. Ternyata ini kita sama-sama belajar juga. Saya juga baru belajar ini mengenai pertanian nanas. Karena kebetulan saya juga backgroundnya bukan dari pertanian, tapi setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Agung dan Bu Rosida, tentu saja kita bisa mendapatkan insight-insight baru mengenai pertanian nanas, tentang pertanian yang sustainable, dan bagaimana bisa eh, melakukan kolaborasi antar stakeholder untuk menciptakan atau menambah value dari komoditas pertanian, yaitu di sini kasusnya adalah nanas. Nah, jika dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan temanya, ketika pertanian lebih dari sekedar pangan, di sini program Kampung Nanasku mencoba untuk melakukan kolaborasi antara para stakeholder, terdiri dari akademisi, pelaku usaha, dan juga government, untuk dapat memberikan nilai ekonomi yang lebih pada komoditas nanas yang dapat diambil dari mulai dari kegiatan hulu, dari pertaniannya, dari pemanfaatan hingga ke hilir mengenai limbah yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal yang menghasilkan nilai ekonomi. Nah, hal itu tentu saja dapat memberikan manfaat bagi alam dan juga masyarakat sendiri begitu. Kira-kira yang bisa saya simpulkan setelah mendengarkan ini sepertinya ada dari Pak Dedi mau izin bertanya. Apakah berkenan untuk bertanya sebelum kita tutup acaranya kita buka pertanyaan Dari singkat Pak sekali Dedi ya? lagi. Iya. Iya, Pak. Ya, Pak Dedi Iya, Pak. bisa on kamera. Kita Oh, bisa, Pak. sama-sama tanah kelahiran saya juga dari Banjaran, Pak Dedi. Oh iya, Pak. Banjarannya di mana, Pak? Di dekat alun-alun, Sesak 2. Oh, di Sesak 2. Saya mah tugasnya dulu, saya di Taraju, Pak. Oh iya, iya. Iya, iya. Terima kasih, Pak. Perkenalkan, sama-sama orang Banjaran. Kebetulan kami itu tugasnya sekarang di Pengalengan, Pak.
Nah, di Pangalengan itu kalau musim kemarau itu kan sangat langka sekali yang namanya rumput untuk peternakan. Jadi kalau beli konsentrat juga terlalu mahal, jadi pakannya itu hanya jerami aja. Sehingga produk daripada susu itu sangat turun sekali. Nah, tadi ada yang menarik dari pupuk kujang, yaitu bisa dari limbah nanas untuk pakan ternak. Nah, itu Pak yang ingin kami tanyakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dedi. Memang kita itu karena potensi di Kampung Nanasku ini adalah peternak kambing, maka itu peruntukannya untuk kambing ya, kambing, domba dan sejenisnya. Tentunya kita itu karena ini didampingi oleh Fakultas Peternakan Unpad, itu juga bisa dikembangkan untuk pakan ternak sapi gitu. Jadi kita tuh ada pasar rumput, program pasar rumput ya, yang mana khusus satu wilayah yang merupakan area tersebut adalah peminjaman dari PTPN, ditanami rumput ya, rumput, dan itu merupakan pengembangan pakan ternak gitu. Jadi memang harapan kami nanti dari dari Pak Dedi sendiri itu bisa berkunjung ke Kampung Nanasku, kita bisa diskusi untuk pemenuhan pakan ternak di Pangalengan. Memang di Pangalengan ini populasi sapinya sangat banyak nih Mbak di sana tuh, dan permasalahan di Pangalengan ini adalah kesulitan pakan gitu. Nah, kita tuh juga ada program Komdep di sana, namanya Kucinta, Kujang, Citarum, Harum, dan Asri. Yang mana kesulitan dari pakan ini, kita tuh berencana kotoran hewan yang merupakan limbah dari sapi, itu sebagai nantinya ditukar dengan pakan gitu. Dengan pakan, silase gitu. Begitu. Nanti itu bisa Pak Dedi bisa menghubungi nomor tadi ya, dijadwalkan Ya, Pak. berkunjung ke Kampung Nanasku gitu, Pak Dedi. Siap, Pak. Siap, Pak. Siap. Ya, terima kasih, Pak. Sama-sama Pak Dedi. Terima kasih Pak Dedi atas pertanyaannya yang menarik dan sudah dijawab oleh Pak Agung dengan jawabannya juga menarik. Jika bisa saya simpulkan, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, bahwa di webinar ini sesuai dengan temanya, di sini Kampung Nanasku mencoba untuk memberikan manfaat bagi alam maupun lingkungan melalui program Kampung Nanasku dan memanfaatkan komoditas pertanian mulai dari hulu hingga hilir untuk mendapatkan nilai tambah ekonomi yang dapat bermanfaat bagi alam maupun masyarakat di dalamnya, termasuk petani. Begitu. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas Pak Agung yang sudah memberikan banyak sekali informasi dan juga insight-insight baru yang bisa kita dapatkan melalui penjelasan tentang program Kampung Nanasku. Di sini juga saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Roshida yang telah memberikan insight baru dari segi akademisi tentang pertanian nanas yang sangat menarik dan juga sangat lengkap ya Mbak ya. Terima kasih banyak. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih juga kepada para peserta yang sudah berkenan hadir dan memberikan pertanyaan dan memberikan feedback dan telah melangsungkan diskusi yang sangat menarik tentang program Kampung Nanasku. Untuk para peserta, saya juga mengingatkan untuk mengisikan daftar hadir yang sudah tertera di kolom chat, karena untuk e-sertifikat nanti akan dikirimkan melalui email sesuai dengan yang sudah diisi di daftar hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat berjumpa di Prospek Talk selanjutnya. Untuk waktu dan layar saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Suhita atas diskusi yang sangat luar biasa menarik pada siang hari ini.
Dengan adanya diskusi kali ini membuat kita mengerti tentang pertanian, terutama nanas, dan juga manajemen pengolahan limbah pertanian nanas itu sendiri. Mengingatkan kembali untuk Bapak dan Ibu yang belum mengisi daftar hadir, dipersilakan untuk mengisi daftar hadir terlebih dahulu yang sudah tersedia di kolom chat. Dan untuk e-sertifikat prospektus kali ini dan materi akan menyusul kami kirimkan via email sesuai dengan data yang Bapak dan Ibu isi pada daftar hadir. Baik, di sini saya mewakili Prospek Institute mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber, yaitu Bapak Agung Gustiawan dan Mbak Rosida, juga moderator kita pada siang hari ini, Mbak Anissa Risati Suhita, dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta Prospektus edisi yang ke-27 pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya dan sampai jumpa kembali pada Prospektus selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Rosida, terima kasih Pak Agung dan teman-teman lainnya. Sama-sama, Mbak. Iya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.